Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video saya di channel YouTube saya ini. Di mana dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya tentang taksonomi Bloom, di mana saya menjelaskan bahwa kita semua bisa menggunakan tabel ini untuk menentukan kata kerja operasional C1 sampai C6, tapi tetap tidak bisa jadi rujukan yang utama. Nanti akan saya jelaskan mengapa dan harusnya bagaimana. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa taksonomi Bloom itu digunakan bukan untuk membuat soal, tapi digunakan untuk menurunkan tujuan pembelajaran. Maka dari itu, untuk bisa menjadi sebuah soal, maka yang diawali adalah buat dulu tujuan pembelajarannya, kemudian uraikan tujuan pembelajarannya ke dalam pengetahuan dan juga dimensi kognitif, kemudian petakan ke dalam tabel dimensi Bloom, lalu bisa buatkan soalnya berdasarkan tujuan yang telah dibuat. Mungkin lebih lengkapnya video tentang bagaimana cara menurunkan tujuan pembelajaran bisa Anda coba lihat dalam video yang lainnya, yaitu video tentang teknik penyusunan tujuan pembelajaran. Tapi saya akan coba bahas kilas di video kali ini. Pertama, tujuan pembelajaran itu harus terdiri dari kata kerja dan kata benda. Apa kata kerjanya? Yaitu dimensi kognitif. Apa kata bendanya? Yaitu dimensi pengetahuan. Makanya ini berasal dari taksonomi Bloom. Ya, berarti ada C dan K. Kemudian, contoh. Nah, ini adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran yang ada ya. Misalnya, peserta didik mampu menyebutkan tempat terjadinya fotosintesis. Mana yang kata kerjanya? Menyebutkan. Mana yang kata bendanya? Tempat terjadinya fotosintesis. Nah, menyebutkan ini adalah dimensi kognitif. Dan tempat terjadinya fotosintesis adalah kata bendanya. Dari sini kita tahu bahwa menyebutkan itu ada di C berapa? Ada di C1. Dari mana? Dari penjelasan video saya sebelumnya. Tapi kalau lihat tabel ini, maka menyebutkan tidak ada di dalam C1. Ya, tidak ada di dalam C1. Itu alasannya mengapa saya mengatakan tabel taksonomi Bloom terkadang tidak bisa menjadi rujukan utama dalam menentukan KKO. Gitu ya. Kalau kita sudah paham karakteristik taksonomi Bloom untuk dimensi kognitifnya apa, dimensi pengetahuannya apa untuk masing-masing C1 sampai C6, K1 sampai K4, kita tidak perlu tabel taksonomi Bloom ini sebetulnya dalam menentukan KKO. Nah, mengapa menyebutkan masuk ke dalam C1? Karena menyebutkan itu adalah proses mengingat atau merecall kembali dalam satu tahapan mengenai suatu informasi yang telah kita pahami. Ya, Kak, saya pribadi sih langsung pakai jembatan keledai ya, di mana C1 adalah menyebutkan, stop aja di situ. Nah, kenapa tempat terjadinya fotosintesis dimasukkan ke dalam K1? Karena ini adalah tempat suatu kejadian. Ingat, K1 itu ada detail dan unsur, di mana detail dan unsur itu ada orang, waktu, dan juga tempat. Nah, ini adalah C1 K1. Lanjut lagi. Peserta didik mampu membedakan struktur sel hewan dan tumbuhan. Nah, membedakan ini ada di dalam C2, yaitu membandingkan. Membandingkan itu cenderung hanya membedakan dan juga menyamakan. Kalau struktur sel, ya struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan, itu ada di K2. Kenapa? Ingat di K2 itu ada struktur. Ada teori, model, struktur, fungsi, proses, hukum, pemodelan, kategori, dan klasifikasi. Anda perlu ingat itu. Nah, ini caranya. Kita harus tahu yang mana kata kerjanya, yang mana kata bendanya. Oke. Nah, saya punya trik sendiri dalam menentukan tujuan pembelajaran. Misalnya, saya ingin membuat tujuan pembelajaran C2K1. C2-nya memahami, K1-nya faktual. Saya harus hafalkan bahwa C2 itu ada menafsirkan, mencontohkan, meringkas, membandingkan, memprediksi, dan menjelaskan. Ini harus saya hafalkan. Dan K1-nya juga saya hafalkan. Ada terminologi, yaitu label, simbol, definisi, detail dan unsur, ada kejadian, orang, waktu, dan juga tempat ada di sini ya. Nah, setelah saya hafalkan semua, ingat tujuan saya tadi. Saya ingin membuat tujuan pembelajaran C2K1. Kira-kira apa yang mau saya pasangkan di antara tabel C2 dan K1?
Contoh, saya mau memasangkan ini ah. Nah, menjelaskan dan definisi. Artinya, tujuan pembelajarannya yaitu tentang definisi yang diminta untuk dijelaskan. Maka tujuan pembelajarannya akan seperti ini. Peserta didik mampu menjelaskan definisi dari metabolisme. Menjelaskannya adalah C2, definisinya adalah K1. Maka saya sudah membuat tujuan pembelajaran C2 K1. Gampang ya? Soalnya seperti apa? Soalnya berasal dari tujuan pembelajaran. Ingat, tujuan pembelajarannya siswanya diminta menjelaskan definisi dari metabolisme. Ya soalnya pasti jelaskan pengertian dari metabolisme. Maka soal ini masuk ke dalam C2K1. Sederhana. Ya. Contoh lagi. Saya mau membuat tujuan pembelajaran C2K2. Saya hafalkan dulu C2-nya apa? Mohon maaf, ini bukan C2 ya. Saya akan coba stop dulu. Ini ada yang harus dikoreksi. Kolom tabelnya bukan C2. Sebentar. Oke. Tadi bukan C2 ya, tapi C6. Misalkan saya mau membuat tujuan pembelajaran C6K2. Gimana cara membuat tujuan pembelajarannya? Ingat, C6 itu membuat, merencanakan, memproduksi. K2 ada klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur. Nah, gimana caranya saya membuat tujuan pembelajaran C6K2? Coba, mana yang mau saya pasangkan? Misal, saya mau pasangkan ini. Membuat dan model. Maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membuat model 3 dimensi jaringan tumbuhan dikotil. Kebayang soalnya ya? Berarti soalnya adalah buatlah model 3 dimensi dari sayatan melintang dan sayatan membujur pada gambar di atas dengan sketsa tangan. Karena tentu model 3 dimensi itu kan gabungan dari 2 dimensi. 2 dimensi sayatan melintang yaitu tampak atas dan 2 dimensi sayatan membujur yaitu tampak samping. Jadi kalau digabung, kira-kira 3 dimensinya akan seperti apa? Nah, gambar sayatan melintang membujur udah ada tuh di atas, di dalam soalnya. Minta buat jadi 3 dimensi dengan sketsa tangan. Itu udah C6K2. Ya. Nah, jadi saya terkadang membuat soal pun dengan cara seperti ini. Tapi ingat, soal harus berasal dari tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom itu untuk tujuan pembelajaran. Jadi saya pun membuat tujuan pembelajaran, mau C berapa, K berapa, C berapa, K berapa, itu selalu dengan pemasangan tabel seperti ini di dalam pikiran saya ya. Di dalam pikiran saya sudah punya 2 tabel yang nanti akan saya pasangkan satu persatu. Tergantung saya mau bikin tujuan C berapa dan K berapa. Oke, untuk selanjutnya ini adalah contoh terakhir mungkin ya sebagai sampel dari berbagai dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan. Yang terakhir saya akan contohkan bagaimana membuat tujuan pembelajaran yang C5K3 misalnya. Di mana C5-nya ada memeriksa dan mengkritik, kemudian K3-nya ada keterampilan spesifik, algoritma, teknik, dan lain-lain. Misalnya saya ingin membuat C5 dan K3 yang sudah disesuaikan dengan karakteristik materi biologi dan kebetulan tentang metode ilmiah dan juga penerapan prinsip biologi, saya akan membuat C5 dan K3-nya dipasangkan sebagai berikut. Di mana C5-nya adalah memeriksa, K3-nya adalah metode. Jadi, sekali lagi, jangan lupa ya, yang namanya dimensi pengetahuan, itu adalah kata bendanya. Baru dimensi kognitifnya adalah kata benda ini mau diapakan, mau diperlakukan seperti apa. Maka kata bendanya adalah metode, akan diperlakukan dengan cara diperiksa metodenya. Ya, sebagai contoh, berarti tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Peserta didik mampu menilai ketepatan pemilihan metode penelitian. Meskipun KKO-nya saya tidak menggunakan memeriksa secara langsung, ingat karena ini sebetulnya juga bukan ke KKO kan, tapi ini hanya kriteria dalam aspek C5 itu apa saja. Saya menggunakan kata kerja operasional atau KKO menilai itu dari eh, bisa dari tabel taksonomi Bloom atau kata kerja operasional yang menurut saya juga relevan digunakan untuk dimensi C5. Ini adalah kata kerjanya C5-nya. Ini adalah kata bendanya, yaitu metode penelitian. Ketepatan memilih metode penelitian. Maka ini adalah C5K3. Ya.
Kemudian, soalnya adalah metode penelitian yang tepat dalam meneliti sampel di dalam lab adalah true experiment. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Artinya, kata bendanya adalah tentang metode true experiment jika diterapkan dalam sampel di dalam lab. Diapakan? Diperiksa kebenarannya. Betul nggak kalau informasinya memang seperti itu? Kalau salah, jelaskan. Kalau betul, jelaskan. Nah, jadi seperti itu. Contoh lainnya tentang membuat tujuan pembelajaran dari C5 dan K3. Nah, tapi tetap tidak semua tujuan pembelajaran suatu materi dapat diturunkan dengan trik pasangan tabel seperti yang tadi. Kalau yang tadi masih bisa dilakukan. Terkadang perlu juga memperhatikan karakteristik materi tertentu. Kadang kita nggak bisa bikin C1, K3 kalau materinya tentang X. Meskipun ketika dipasangkan tabelnya bisa, tapi nanti tidak logis dengan soal karena ternyata materi tersebut tidak bisa menuntut untuk menyebutkan suatu prosedur ilmiah karena C1K3. Begitupun ada juga materi yang tidak memungkinkan saya untuk menjalankan suatu algoritma. Jadi meskipun sudah dipasangkan C3-nya yaitu mengeksekusi atau menjalankan, K3-nya yaitu algoritma, menjalankan algoritma, tapi materinya materi biologi sel. Algoritma apa yang mau dijalankan? Di biologi sel tidak ada rumus khusus. Atau di keanekaragaman hayati deh, tidak ada rumus khusus. Nah, jadi terkadang pemasangan tabel ini juga tidak bisa dilakukan kalau materinya tersebut punya karakteristik yang khas. Nah, maka dari itu, sebelum kita melakukan teknik pemasangan dengan tabel tadi, saya pahami dulu karakteristik materinya apa. Apakah materi tersebut berpotensi bisa dari C1 sampai C6 muncul, bisa dari K1 sampai K4 juga muncul. Kalau memungkinkan muncul, baru kita bisa coba dengan teknik pemasangan tabel. Ya. Nah, kemudian kata kerja operasional KKO kita bisa lihat dalam tabel taksonomi Bloom revisi yang tersedia di internet, tapi tidak dapat digunakan sebagai acuan utama dalam menentukan kata kerja operasional suatu tujuan pembelajaran. Nanti saya akan buktikan. Yang paling penting dalam membuat tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom adalah penjelasan ini. Kita harus paham dulu karakteristik dari masing-masing dimensi kognitifnya apa, karakteristik dari dimensi pengetahuannya apa pada taksonomi Bloom saat menentukan tujuan pembelajaran agar bisa tepat dan presisi. Jadi tetap sih, daripada harus masangin tabel, daripada harus melihat KKO di tabel taksonomi Bloom yang ada di internet, daripada mempelajari karakteristik materi, sebetulnya kunci yang paling utama dalam belajar taksonomi Bloom adalah pahami dulu karakteristik dari masing-masing dimensi kognitif dan dimensi pengetahuannya. C1 itu apa sih? Harus ngapain sih? C6 itu apa sih? K2 itu apa sih? Biasanya ada di aspek apa aja? Di K3 dan seterusnya itu harus dipahami. Kalau itu sudah paham, kita akan dengan mudah menurunkan tujuan pembelajaran dengan tepat. Begitu ya. Nah, contoh, mengapa saya bilang tabel ini tidak bisa jadi rujukan utama? Lihat ya, menggambar. Lihat, menggambar ada di C1, tapi membuat ada di C6. Loh, bukannya menggambar itu adalah membuat gambar. Jadi sebetulnya menggambar itu yang mana nih, C1 atau C6? Nah, itu ada ketidakjelasan dalam tabel ini. Begitupun menghitung dan menjalankan atau mengoperasikan. Menghitung itu kan mengeksekusi suatu rumus atau mengeksekusi suatu algoritma. Kita menjalankan prosedur penghitungannya. Begitupun dengan menjalankan, ini juga bisa menjalankan rumus, menghitung. Jadi sebetulnya menghitung itu C2 atau C3. Misalnya lagi, memprediksi dan meramalkan. Apa bedanya memprediksi dan meramalkan? Dua-duanya sama, mencoba mendeteksi sesuatu yang belum terjadi berdasarkan pola-pola yang sistematis. Nah, jadi prediksi dan meramalkan itu yang mana nih, C2 atau C3? Ya, tidak jelas dalam hal ini. Misalnya menjelaskan juga. Menjelaskan dan menjabarkan itu kan dua hal yang sama. Sama-sama kegiatan mengelaborasi sesuatu menjadi lebih detail dan lengkap. Menjelaskan ada di C1, menjabarkan ada di C2. Jadi yang mana nih?
Nah, kalau saya pribadi, pahami aja dulu C1 itu minta apa, C2 minta apa, C3 minta apa. Contoh, menggambar. Kita tahu, menggambar itu adalah proses yang dilakukan untuk bisa menghasilkan suatu gambar dengan cara apapun. Nah, ketika ada kata kerja, kata kunci menghasilkan sesuatu, artinya kita paham bahwa itu adalah bukan tuntutan dari C1, tapi menghasilkan sesuatu adalah tuntutan dari C6. Maka menggambar itu harusnya ada di C6. Nah, karena kita udah paham karakteristik karakteristik dimensi pengetahuan dan kognitif seperti apa. Begitupun menjelaskan. C1 itu cenderung hanya merecall proses informasi yang sederhana. Yang biasanya jembatan kalau dari saya adalah menyebutkan. Menyebutkan itu kan cuma satu atau dua kata ya. Sebutkan tokoh yang menemukan teori A. Ya namanya si A, udah satu kata. Sebutkan tahun berapa ditemukan hukum A, tahun sekian, udah satu penjelasan. Kemudian eh, sebutkan di mana tempat dilahirkan bla 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 di Bandung misalkan satu kata dan seterusnya. Menyebutkan itu cenderung jawabannya adalah singkat ya. Tapi ketika menjelaskan, maka itu adalah proses mengelaborasi sesuatu. Maka kita sudah tahu menjelaskan berarti bukan untuk C1 tapi untuk C2 gitu ya. Sama menghitung. Menghitung adalah proses melakukan sesuatu dengan memanfaatkan rumus atau algoritma yang ada, dan ketika rumus ini dieksekusi, maka akan menghasilkan hitungan akhir, hasil akhir. Kita udah tahu itu tuntutan C3 sebetulnya, bukan tuntutan dari C2. Kecuali C2 minta menjelaskan rumusnya pakai apa. Kalau cuma rumusnya dijelaskan pakai apa, maka itu adalah C2. Tapi kalau rumusnya dipakai, dieksekusi, dijalankan, maka itu adalah C3. Gitu ya. Jadi intinya bukan tabel KKO-nya yang dihafalkan, bukan teknik pemasangan tabel antara C1 dan K1 mana yang dipasangkan yang akan digunakan, tidak pula juga menghafalkan karakteristik materinya saja, tapi yang paling penting adalah pahami tuntutan atau hal yang diminta di dalam dimensi kognitif dan juga dimensi pengetahuan. Kalau kedua hal itu sudah kita pahami, maka kita akan dengan mudah memahami konsep dari taksonomi Bloom itu. Ya, itu saja mungkin video tentang penjelasan taksonomi Bloom. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.